Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel Mahika Production. Kembali lagi dalam program kami Disasi Bincang Santri Berpotensi. Pasti pemirsa penasaran kan dengan siapa lagi? Di samping saya sudah ada Asima Bilqis El-Hafidho. Assalamualaikum Mbak Asima. Waalaikumsalam Mbak Fatin. Sehat Mbak Asima? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya sekarang apa nih Mbak Asima? Kalau bicara kesibukan sih lebih condong ke beban. Jadi kalau saya lebih ke kewajiban sehari-hari. Jadi kewajiban sehari-hari saya akhir-akhir ini ya sibuk dengan kelas akhir, banyak tugas, dan di samping itu juga berkhidmat kepada pondok pesantren, terutama kepada Buya Kiai Haji Abdul Wahid Harun dan Ummah Hajah Ilusia Insyirah. Nah pemirsa, Mbak Asima ini merupakan salah satu santri yang banyak sekali potensinya. Salah satunya yaitu MFQ. Dan juga Mbak Asima ini juga telah menyandang gelar Hafidhoh yang telah diraih hafalannya selama 4 tahun. Wow, keren sekali. Dan Mbak Asima sekarang ini lagi menduduki sebagai ketua komplek dari Asrama Rodotul Hufat, di dalamnya Buya Kiai Haji Wahid Harun. Benar kan Mbak Bilqis? Ya, benar. Keren sekali lah. Kita kali ini membahas potensi tentang MFQ-nya ya Mbak Bilqis ya. Boleh dong, apa sih MFQ menurut Mbak Bilqis dan kenapa tertarik untuk menekuni di MFQ tersebut? MFQ itu salah satu cabang dari Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Nah, MFQ itu singkatan dari Musabaqah Fahmil Quran. Di situ belajar tentang seluk-beluknya Al-Quran, dari sambung ayat, terus kandungannya dalam Al-Quran, terus tajwidnya, fikihnya, hadisnya juga, terus tentang sejarah-sejarah juga. Oh, banyak sekali yang dipelajari dalam MFQ ya. Terus apa yang membuat Mbak Bilqis sendiri tertarik untuk belajar MFQ? Menurut saya, kalau MFQ itu kan tadi belajar tentang seluk-beluknya Al-Quran ya. Kan alhamdulillah setelah khatam ingin belajar, ingin mengetahui banyak ilmu-ilmu baru yang berhubungan dengan Al-Quran untuk melengkapi ya, agar tidak sekedar hafal saja, agar bisa memahami Al-Quran juga. Masya Allah, keren sekali ya. Tertarik menekuni MFQ untuk mendalami ilmu Al-Quran lagi, nggak cuma hafal saja tapi juga ya, memahaminya. Memahami juga penting. Memahami juga penting. Ya baik. Mbak Bilqis sendiri dari lomba MFQ pernah meraih prestasi di tingkat apa aja nih? Saya alhamdulillah waktu 2020 itu ikut cabang MFQ meraih juara 1 tingkat kabupaten. Kemudian setelah itu juara 1, juara 2, dan juara 3 itu dibina terus sampai akhirnya terpilih menjadi delegasi Sidoarjo ke Provinsi Jawa Timur. Yang pernah ke Pamekasan tuh ya Mbak Bilqis ya? Waktu 2021 itu. Tahun kemarin. Pamekasan. Seperti itu. Baik. Untuk metode dalam mengikuti pelatihan atau pembinaan sendiri itu seperti apa sih Mbak Bilqis? Pembinaan setiap tahun itu berbeda-beda. Ya, kebetulan waktu tahun 2020, MTQ tahun 2020 itu dilaksanakan 9 kali. Nah, itu pertama di pemerintah kabupaten dulu. Di kantor pemerintah kabupaten itu selalu dibimbing sama Ustadz Kholison dari Sukodono. Biasanya langsung kayak terima jadi gitu. Kita belajar dari pondok, di waktu tempat pembinaan hanya tinggal di tes gitu saja, untuk mengambil poin, menyaring siapa yang layak terbaik untuk mengikuti MFQ untuk tingkat selanjutnya ke provinsi. Gitu. Berarti juga menghafalkan yang hafal tebal banget tuh ya Mbak Bilqis ya? Iya,
banyak Itu sekali deadline-nya bukunya. untuk menghafalkan tuh kayak ada deadline tersendiri apa ya? Kayak sehari harus hafal berapa lembar atau berapa soal nomor gitu? Nggak terlalu menarget sebenarnya. Ya mengalir menikmati saja gitu. Pokoknya ya harus pas waktu sebelum pembinaan ya harus dapat, ya sebenarnya nggak terlalu menarget, ya hanya menikmati saja, mengalir gitu senyamannya. Gitu ya. Iya. Oke. Ada nggak rencana selanjutnya untuk membagi ilmu dengan yang lain setelah mendapat pengalaman untuk generasi kedepannya gitu, agar nggak putus generasi gitu ya Mbak Bilkis ya? MFQ ini salah satu cabang yang turun-temurun. Jadi mulai dari 2017 itu delegasi Sidoarjo MFQ, cabang MFQ selalu diwakili oleh Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Wow, keren sekali. Itu 2017 di Pasuruan itu diwakili oleh Cak Fadlu Maulana, Cak Ian sama Mbak Anissa. Terus 2019 itu diwakili Dwargo Putra dari Mambaul Hikam, putrinya juga dari Mambaul Hikam. Jadi MFQ seluruhnya dari Mambaul Hikam. Keren. Terus. Waktu 2021 kemarin, alhamdulillah MFQ putra putri juga dari Mambaul Hikam lagi. Dan tidak mau sampai putus. Selanjutnya harus dari Mambaul Hikam untuk mewakili Sidoarjo ke tingkat provinsi. Keren sekali. Berarti MTQ digelar 2 tahun sekali Mbak Bilkis ya? Iya, 2 tahun sekali. Dan setiap tahunnya alhamdulillah kita selalu mewakilinya. Iya, alhamdulillah. Pastinya dong ada kiat-kiat untuk melatih adik-adiknya seperti pembinaan setiap ekstra atau bagaimana nih? Iya, setiap hari Rabu itu kan diadakan ekstra MFQ. Sebenarnya dulu tidak ada ekstra MFQ itu. Mulai dari tahun berapa ya? Waktu saya kelas 3 itu diadakan ekstra MFQ. Yang ngajar tahun sebelum saya, Mbak Fitriani, itu yang mengajar saya MFQ, yang mengajak saya untuk ikut cabang MFQ dulu. Baru sekali ya? Iya, adanya sekali. ekstra MFQ itu Iya. agar tidak terputus jelasnya. Iya. Ya niatnya tadi supaya tidak terputus mewakili Sidoarjo. Seperti itu. Untuk Mbak Bilkis sendiri nih, rencana selanjutnya kan sekarang telah menginjak kelas akhir di Madrasah Aliyah Mambaul Hikam. Rencana selanjutnya apa nih, kuliah atau tetap ngabdi di dalam atau seperti apa? Kalau dari pribadi sebenarnya pingin kuliah, terus tapi sebelum kuliah pingin sanatan dulu, sanatan Al-Quran baru kuliah gitu. Mondok lagi Mbak Bilkis? Iya, mondok untuk sanatan saja, terus habis itu kuliah tabarukan lah gitu. Tabarukan, Masya Allah. Nah Mbak Bilkis, setelah saya pikir-pikir nih, kenapa masih, kembali lagi ya, kita sharing aja ya, kenapa Mbak Bilkis tetap ingin menekuni di dunia MFQ, padahal kan menghafalkan segitu banyaknya gitu? Apakah harus ada keinginan atau apa ya, step by step untuk bisa minat untuk menekuni MFQ? Sebenarnya kalau hafalan saya enggak itu ya, bukan basicnya sebenarnya. Kalau hafalan saya lebih ke memahami. Jadi kalau saya belajar itu memahami. Jadi kalau memaham pasti insya Allah bakal nyantol terus gitu loh. Gitu. Jadi ya banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca. Tetap selalu berlatih Mbak Bilkis ya? Iya. Dan juga setahu saya MFQ itu bergu, betulkah? Iya, bergu. Kan MFQ itu kan tadi belajar sebelumnya Al-Quran, banyak pelajaran dipelajari. Jadi nggak bisa satu orang langsung belajar semuanya. Bergu. Ada 3 orang setiap regu. Nanti dibagi setiap regu, dibagi setiap orang itu pelajaran yang dia Sesuai basicnya ya? gitu. Kalau saya dulu alhamdulillah kebagian Al-Quran, ya melanjutkan ayat, kandungan Al-Quran, terus terjemahnya, kisah-kisahnya dalam Al-Quran gitu. Jadi sesuai, berarti nggak semua dihafalin satu orang ya Mbak Bilkis ya ternyata? Enggak. Dibagi 3 orang. Soalnya. Ya. Terus Mbak Bilkis untuk closing statementnya nih, boleh untuk kasih motivasi untuk pemirsa sekalian.
Jadi kalau untuk santri-santri itu jangan pernah menganggap ilmu itu sulit dipelajari. Karena apa? Yang pertama, kalau kita beranggapan seperti itu, itulah yang kebanyakan yang terjadi. Kita kesusahan dalam mempelajari ilmu tersebut. Terus yang kedua, orang yang sekarang bisa, dulunya itu pasti pernah tidak bisa. Jadi kesuksesan, kemampuan, pintar itu ya nggak bisa instan. Harus selalu diasah terus gitu. Itu aja ya untuk banyak sekali nih closing statement dari Mbak Bilqis, keren banget dan bisa kita tiru nih, kita bisa contoh motivasinya dari Mbak Bilqis ini. Baik pemirsa yang bisa digarisbawahi untuk sharing kita kali ini, jangan pernah menganggap ilmu itu sulit untuk dipelajari. Karena jika kita menganggap ilmu itu sulit, maka di mindset kita akan tertancap bahwa hal itu sulit untuk dilakukan. Seperti Mbak Bilqis, ada tambahan? Ya, tadi orang yang sekarang bisa, dulunya itu tidak bisa. Ya kita belajar itu harus berproses juga. Jadi perlu proses untuk bisa menjadi bintangnya. Juga perlu belajar sabar. Ya, insya Allah di balik itu ada kesuksesan yang besar. Belajar ikhlas, insya Allah barokahnya juga totalitas. Wow, keren sekali. Terima kasih Mbak Bilqis waktunya untuk sharing kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan pemirsa sekalian. Baik pemirsa, jangan lupa tetap like, comment, and subscribe ya. Terima kasih selalu menyaksikan program kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.